siap semua untuk ibadah? Siap. Oke, luar biasa ya. Kalau sudah siap semua, nanti waktu kita memuji Tuhan dengan semangat, tapi mic-nya di-mute dulu. Nanti kalau ibu tanya, boleh dibuka ya untuk menjawab ya. Oke, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Siapa yang hari ini merasakan sukacita? Siapa yang hari ini merasakan cita-cita senang? Angkat tangan. Wah, luar biasa, hebat ya. Ternyata semuanya senang, sukacita. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang membuat kita sukacita? Apa yang membuat kalian merasa senang, merasa sukacita? Boleh dibuka mic-nya, boleh menjawab Ibu. Bisa berfirman Tuhan. Oh, boleh belajar firman Tuhan. Luar biasa. Apalagi kira-kira? Nah, Ibu tanya, kalian sudah selesai PAS belum? PAS. Sudah. PAS. Sudah selesai PAS? Sudah, Bu. Oh, sudah. Wah, kalau sudah selesai PAS, lega gitu ya untuk kakak-kakak yang SD sudah menyelesaikan PAS dengan baik. Apalagi kalau nilainya bagus. Wah, pasti membuat kita lebih sukacita, lebih senang gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu menolong kita. Wah, Tuhan Yesus itu baik bagi kita semuanya. Ya, anak-anak, kalau kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita, ya, kalau kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya untuk kita bisa memuji Tuhan, belajar firman Tuhan pada hari ini.
Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh duduk diam, memuji Tuhan dengan semangat. Kami juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati Bu Si yang memimpin, berkati juga guru-guru yang lainnya akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua anak-anak yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini, masih ingat hari ini tanggal berapa? 5. Oh iya, hari ini itu tanggal 5. Nah, kalau hari ini tanggal 5, berarti ini adalah hari kelima dalam bulan Desember. Wah, ternyata kita sudah memasuki 5 hari loh di bulan Desember. Bulan Desember ini adalah identik dengan perayaan Natal, dengan bulan Natal. Ingat nggak kira-kira Natal itu apa sih? Yuk, Natal itu apa sih? Jangan-jangan Memperingati hari kelahiran Memuji Yesus. Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus. memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hebat ternyata ya. Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, pasti kita bersuka cita. Kita senang ya, karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, menyelamatkan kita semuanya. Ya, kita harus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu Allah yang sangat luar biasa baik bagi kita. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Jingle bell. Kita pujikan. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi, soraklah, Kristus telah lahir. Kristus telah lahir bagi kita semuanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Wah, luar biasa gitu ya. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus lahir bagi kita semuanya gitu ya, ada satu ibu yang dia itu merasakan istimewa. Nah, dia itu benar-benar merasakan sukacita yang sangat luar biasa pada zaman itu. Kira-kira siapa ya? Tahu nggak? Ibu Maria. Bunda Maria. Iya, Ibu Maria. Ya, ibunya Tuhan Yesus. Karena dia akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus yang nantinya akan menjadi juru selamat bagi dunia. Nah, sukacita itu bukan dirasakan oleh Ibu Maria saja, tetapi bagi semua, apalagi kita saat ini juga yang merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, dari pulau dan benua kita akan bersama-sama memujikan dari pulau dan benua. Kita pujikan dari refnya dulu ya. Gloria, muliakan Tuhan.
bersukacita. Termasuk kita ya, semua anak-anak. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Ade. Silakan Pak Ade. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat pagi Pak Adi. Apa kabar kalian hari ini? Semangat. Wow, semangat. Wah, senang sekali ya kita bisa berhari Minggu hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu bagi kita adalah bulan Natal, di mana kita akan merayakan hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ya Pak Ade ingin mengulangi pengumuman yang berhubungan dengan Natal, ya. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa sekolah minggu kita mengadakan lomba menyanyi, ya, lomba menyanyi bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak, dari pengumuman sebelumnya sudah diumumkan bahwa terakhirnya adalah hari ini, tanggal 5. Tetapi kami guru-guru sekolah minggu mempelajari kembali karena kalian selama beberapa hari terakhir ini sibuk dengan PAS, maka untuk pengumpulan lomba menyanyi diundur sampai hari Jumat. Ya, diundur sampai hari Jumat tanggal 10 Desember. Jadi anak-anak, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan. Tetapi ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan. Katanya masih sibuk dengan PAS. Nah, sekarang kan PAS-nya sudah akan berakhir, ya. Jadi kalian coba membuat rekaman menyanyi bersama dengan keluarga dan nanti dikumpulkan, ya, biar rame yang ikut banyak. Nanti dikumpulkan seperti ada kayu ke hari paling lambat hari Jumat tanggal 10 Desember. Jadi misalnya kalau sudah siap hari Selasa, silakan. Rabu siap. Hari Kamis oke. Tapi terakhir nanti hari Jumat. Sudah mengerti ya? Nah, jadi ada Luis itu kelihatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan ini supaya dengan kita ikut lomba ini berarti kita semakin ikut di dalam perayaan hari kasih Tuhan kepada kita, yaitu hari Natal. Mari kita bersama-sama untuk ambil bagian di dalam merayakan hari Natal. Oke anak-anak, pengumuman dari kita guru-guru sekolah minggu hanya sampai di situ saja. Sekarang bersiap-siaplah kalian untuk masuk ke kelas masing-masing. Silakan. Oh, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami sungguh sangat bersukacita. Karena kami boleh berkumpul dengan teman-teman walaupun dari jarak jauh di rumah masing-masing. Tetapi kami boleh bersatu di dalam ibadah sekolah minggu, di mana kami boleh memuji Tuhan dan berdoa. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, di mana kami boleh menyelesaikan PAS kami selama beberapa hari terakhir ini, dan biarlah kami tetap bersemangat untuk menantikan hasilnya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sekarang pembagian kelas bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang lain-lainnya belum terlihat. Halo Pak Ada. Selamat Halo. pagi semuanya.
Selamat pagi Kak Titis. Pagi, Bu. Oke. Pagi. Apa sudah masuk semua? Sudah join semua ini? Sudah. Oke, anak-anak, kalau semua sudah join ya, kita akan bersiap untuk belajar firman Tuhan. Senang sekali anak-anak hari ini setelah 5 ya atau 6 hari anak-anak itu di sekolah baik daring maupun luring. Ya, banyak tugas, proyek, ulangan, dan yang kemarin itu adalah PAS ya. Kalau hari ini anak-anak datang kepada Tuhan, ini kan hari yang dikhususkan Tuhan ya. Itu kalian jempol ya, luar biasa, the best. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Untuk kegiatannya kemarin, apa sudah disiapkan? Yang kertas seperti ini, gunting, lem. Sudah semua ya? Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa mau Tuhan bagi kami. Dan kami boleh melakukannya. Untuk Kak Titis yang boleh menyampaikan, Tuhan akan memberkati, menolong, dan setiap anak-anak kami yang boleh ikut Zoom, maupun yang ibadah lewat link YouTube, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah bersyukur atau bersukacita? Angkat tangan. Wah, ya. Bu Titis, kok pertanyaannya pernah bersyukur ya? Harusnya kan selalu bersyukur kan, bersukacita. Oke ya, amin. Selalu ya, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Anak-anak, umumnya orang itu akan senang, bersyukur, bersukacita kalau keadaannya itu membuat apa? Nyaman, bahagia, sehat, ya, bisa tertawa, atau bisa tersenyum. Umumnya itu akan membuat bahagia. Ada kelahiran anak dalam keluarga, bisa rekreasi ke tempat yang diimpi-impikan. Wah, luar biasa. Contohnya apa anak-anak? Itu tadi ya, naik kelas, lulus, menang lomba, naik jabatan, dapat pekerjaan yang bagus. Umumnya orang akan bersukacita. Anak-anak, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak-anak, apa artinya ini? Artinya anak-anak boleh bersyukur dalam segala keadaan. Tenang, wah Tuhan aku bersyukur. Mungkin pas ada air mata karena ada sesuatu kesedihan, tapi hati kita juga akan terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang menaikkan pujian bagi Allah, menaikkan syukur kepada Allah karena telah mengalami sesuatu yang rasanya itu berat. Harusnya merasakan sedih, bingung, tapi juga mengalami satu kegembiraan. Perempuan itu siapa? Maria. Maria siapa? Banyak Maria di dalam Alkitab. Maria, ibunya Yesus. Kira-kira kejadian apa ya yang membuat Ibu Maria pada saat itu menaikkan syukur kepada Tuhan? Atau juga pada saat itu merasa sedih? Apa yang terjadi? Anak-anak, sebelum Ibu Maria melahirkan Yesus, Ibu Maria itu seorang perawan. Nah, anak-anak, perawan itu artinya adalah wanita yang belum menikah. Maria ini sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, bertunangan itu artinya adalah satu proses menuju ke pernikahan.
Anak-anak, suatu saat malaikat datang menemui Maria. Dan malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai engkau yang dikaruniai Allah. Allah menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus." Aku, nah, tentunya Maria kaget ya. Maria berkata, "Bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami, aku belum menikah." Tapi malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Roh Allah akan menaungi kamu. Sesungguhnya saudaramu Elisabet itu sedang hamil 6 bulan. Elisabet yang dikatakan mandul, tidak bisa punya anak. Bagi Allah segala sesuatu mungkin." Anak-anak dikasih Tuhan, waktu itu ya, kalau seorang wanita, seorang perawan belum menikah, belum bersuami, itu hamil, punya anak, itu adalah suatu aib. Aib itu adalah sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Karena apa? Wanita itu berarti telah berdosa, telah berzina. Akibatnya apa, anak-anak? Wanita itu akan dihina, diejek, diasingkan, dikucilkan, diusir, bahkan dibuang dari keluarganya karena telah membuat malu. Anak-anak, Maria akan mengalami hal ini semua. Mengalami hal ini semua. Tentunya sebagai manusia ya anak-anak, kalau kita menerima berita ini atau Maria pada saat itu, tentunya dia sangat takut. Bagaimana ini? Kemudian juga sedih dan bingung. Bagaimana aku bisa menerima keadaan ini? Nanti bagaimana tunanganku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana saudara-saudara? Tetapi anak-anak, luar biasa. Maria berkata, "Jadilah padaku apa yang seperti engkau katakan. Jadilah sesuai perkataanmu itu." Anak-anak, Maria kok bisa berkata begitu? Kenapa? Maria itu tahu bahwa Allah yang dia percaya, yang mau berkarya bagi dia itu, dia tahu. Dan Maria mengenal Allahku itu akan menolong. Jadi Maria taat anak-anak, manut, nurut sama berita yang dibawa malaikat. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Lalu anak-anak, nanti sesuatu yang besar, kesulitan besar itu sudah ada di hadapan mata. Anak-anak, hari itu ya, pada saat malaikat datang, Maria menerima 2 berita. Yang pertama adalah Maria akan mengandung karena kuasa Roh Kudus. Walau itu sebenarnya tidak mungkin. Berita baik atau buruk ini? Kalau secara manusia buruk, hamil nggak ada suami. Nah, yang kedua, saudaranya Elisabet yang sudah tua dan dikatakan mandul, nggak bisa punya anak. Mau punya baby. Sukacita kan Maria mendengar berita ini? Luar biasa. Anak-anak, satu berita lagi yang diterima oleh Maria. Setelah kejadian, malaikat datang kepada Maria. Karena kuasa Tuhan, anak-anak, pekerjaan Roh Kudus, tunangannya Yusuf itu mau menerima Maria sebagai istrinya, walau sudah mengandung. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbicara kepada Yusuf. Jadi ketakutan yang tadi mau diusir, dihina, ya, dikucilkan, dibuang, itu tidak terjadi. Anak-anak, beberapa saat kemudian, Maria pergi mengunjungi Elisabet, anak-anak. Dan ketika bertemu dengan Elisabet, luar biasa anak-anak, Maria itu melihat kuasa Allah, merasakan benar Elisabet yang mandul nggak bisa punya anak itu ternyata hamil.
Dan disitulah Maria, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Berkat-Mu itu luar biasa. Nah, pada saat di rumah Elizabeth itulah Maria menyatakan isi hatinya dari hati yang paling dalam, pujian kepada Allah, syukur kepada Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pujian Maria yang dinaikkan kepada Allah di rumah Elizabeth itu disebut Magnificat. Arti Magnificat itu adalah memuliakan. Memuliakan ini diambil dari kata pertama dari pujian Maria yang ada di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 46 sampai 55. Di dalam pasal 1 ayat 46-47 dikatakan demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Anak-anak, mari kita buka di dalam Lukas 1, ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita baca dari 49 ya, sampai 55. Ini isi dari pujian Maria. Kalian buka. Lukas berapa? Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ya. Kita baca tapi 48 sampai 55. Kak Titis bacakan untuk kita semua ya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama. Anak-anak, itu pujian, nyanyian Maria yang disampaikan di rumah Elizabeth. Apa ya isi dari pujian Maria tadi? Nah, yang pertama anak-anak, isi dari pujian Maria tadi adalah Maria menaikkan pujian karena Allah telah memberi berkat keselamatan kepada Maria. Dan Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria. Anak-anak, perbuatan besar apa yang sudah Tuhan lakukan, Allah lakukan kepada Maria? Yang pertama tadi, kita sudah lihat ya, bahwa Maria dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah dengan rahimnya dipakai untuk mengandung Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Yang artinya nanti untuk keselamatan semua bangsa. Yang kedua, tadi kita lihat luar biasa Allah melakukan, Maria diluputkan dari aib, dari malu karena hamil duluan. Dengan cara apa? Yusuf mau menikahinya. Luar biasa anak-anak. Itu berkat perbuatan yang dilakukan Allah kepada Maria. Nah, yang kedua anak-anak, isi dari pujian Maria tadi itu adalah Maria menaikkan ucapan syukur karena Allah yang dia sembah itu Allah kudus, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh. Dia, Allah akan mengasihi orang yang taat, yang taat. Nah, yang ketiga anak-anak, Maria menaikkan pujian syukur kepada Allah karena dia tahu Allah yang menepati janjinya, tidak bohong,
tidak ingkar janji. Janji apa ya? Janji untuk menolong Israel. Janji untuk memberikan seorang penyelamat, yaitu Mesias, Yesus. Dan janji memberi penyertaan kepada Maria. Saat malaikat berkata, jangan takut Maria, Tuhan menyertai kita. Benar anak-anak, Maria ditolong oleh Tuhan. Nah, anak-anak, karena ketaatannya, nurutnya Maria menerima berita Tuhan, Maria melihat Allah itu Allah yang bertindak, ya, nyata kepada diri Maria itu menolong, menyertai, itu nyata. Seperti yang disampaikan mereka. Anak dikasih Tuhan, luar biasa ya, Maria ya. Bagaimana dengan kita semua hari ini? Apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Melihat perbuatan Tuhan itu selalu yang baik. Anak dikasih Tuhan, mari kita selalu bersyukur. Kenapa ya? Kok sekarang seterusnya nanti kita harus selalu menaikkan syukur, pujian kepada Allah. Karena anak-anak, bersyukur itu adalah tanda kalau Kak Titi, kalian semua, orang-orang percaya itu sudah menerima dan anugerah Tuhan. Orang yang sudah menerima berkat, kasih karunia dari Allah, itu sanggup berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, Engkau luar biasa. Dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita harus menaikkan syukur karena kalau orang Kristen itu bersyukur, tandanya orang itu hidup di bawah kendalinya Tuhan. Di bawah rencana Tuhan, di bawah maunya Tuhan. Jadi ketika apapun yang terjadi, kesukaran yang ada, bukan kalau sedih nanti, aduh, ngomel, mengeluh dan mengeluh. Tapi kalau senang, bersyukur, gampang kan? Nah, anak-anak, itu yang kita lakukan. Nah, contohnya apa anak-anak untuk kita bersyukur? Kita bersyukur sekarang ini kita menjadi jadi orang Kristen itu kita bersyukur anak-anak. Kita dipilih oleh Allah untuk menerima. Nah, berikutnya bersyukur untuk apa? Kita bisa ibadah meskipun pandemi saat ini. Walau dengan Zoom, dengan online lewat YouTube. Tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Kita bisa bersekutu. Dan berikutnya mungkin, apalagi yang paling sulit ini ya. Sekolah online. Anak-anak begitu itu sering mendengar ya, anak-anak itu, aduh sekolah sulit, tugasnya banyak, capek. Tetapi anak-anak 2 tahun ya pandemi, kalau sekarang anak-anak boleh datang ke sini, boleh tetap bersekolah, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, itu karena campur tangan Tuhan. Capek, iya, tapi nanti kalian akan menuai hasilnya. Terus semangat, Tuhan menolong. Bersyukur. Kita juga bersyukur bisa makan cukup, anak-anak ya, melalui orang tua kita. Berkat Tuhan ada pada kita. Kita juga bersyukur nih, sehat ya, nggak sakit. Nggak sakit kita bersyukur. Tetapi seandainya pun sesuatu terjadi pada kita yang mungkin menurut kita itu nggak enak, anak-anak ya, mari bersyukur karena percayalah Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Nah, anak dikasih Tuhan, seperti Ibu Maria menaikkan ucapan syukur karena perbuatan Allah itu banyak kepada Maria, demikian juga kita. Allah itu telah melakukan perbuatan yang banyak. Yesus sudah datang ke dunia untuk saya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Mari bersukacita. Dari hati, pikiran, tindakan kita ungkapkan ucapan syukur karena itulah tanda kalau kita ini anak-anak Tuhan. Selalu bersyukur kan? Ya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kasih Tuhan, mari kita membuka dari Mazmur 37 ayat 28b. Ini janji Tuhan yang digenapi kepada Maria dan juga kepada kita. Yuk, kita buka bersama-sama.
Mic-nya boleh dibuka semua, kita akan baca bersama-sama. Bu Titis hitung. Oke, dibuka dulu. Di layar kalian juga ada Mazmur 37 ayat 28b. Oke, buka semua mic-nya. Yuk, buka semua mic-nya. Semua boleh baca. Ya, 2, 3. Mazmur 37 ayat 28b. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ya. Mazmur 37 ayat 8b. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Anak-anak, bersyukur selalu? Yes, ya. Merasakan pimpinan Tuhan selalu. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini. Kami boleh belajar dari Maria yang menaikkan pujian syukur. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan besar. Saat ini pun kami juga menerima perbuatan besar dari Allah. Kami menerima Yesus, Mesias, Juru Selamat, yang sudah lahir bagi kami semua. Sehingga kami tidak binasa. Kami juga bersyukur dalam kehidupan kami, orang tua kami, papa mama, sekolah kami, kegiatan kami. Tuhan pun menolong. Walau ada kesulitan dalam hidup kami, tapi Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, menyambut Natal, kami bersyukur untuk kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita membuat aktivitas. Sudah disiapkan semua kertasnya yang sudah Bu Titis tulis di grup. Ada kertas ya, 12, 10, 8, 12, 12, 10, 8, 6, 4 cm ya, dilipat ya, seperti ini. Oke, kita mau membuat caranya sebentar dulu. Oke. Sebentar ya, Bu Titis akan memberikan tutorial untuk mengerjakan aktivitas kita. Sebentar. Nah, anak-anak, agak maju sedikit. Nah, kertasnya sudah disiapkan ya. Kemudian kertas yang seperti ini ada 5. Nah, sekarang siapkan lemnya anak-anak. Yang kertas besar ini ya, kertas besar ini dilipat dulu seperti ini. Nah, dilipat 2. Tujuannya adalah supaya ada garis ini untuk ngelem kertas-kertas ini agar lurus. Sekarang ambil yang paling kecil, ukuran 4 cm. Nah, ukuran 4 cm seperti ini ya. Kemudian dilem belakangnya. Lem seperti ini. Ini yang 4 cm. Nah, kemudian sekarang yang 6.
Yang 6 dilem belakangnya. Yang 4 tadi dibuka sedikit, ya. Terus dilem di sini. Nah, seperti ini. Demikian sampai yang ke-5. Lem lagi ya. Sekarang yang 8 cm. Buka sedikit. Lem. Nah, kelihatan? Ya. Nah, sekarang yang 10 cm. Buka sedikit, lem lagi. Sekarang yang 10. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, sudah 5. Nah, kemudian anak-anak, kalian ambil gunting ya. Kalian yang warna bebas tadi itu di sekitar sini, ini digunting. Ya, digunting supaya ada alis ya, bagus. Kemudian nanti di sini disisai seperti batang. Kelihatan kan ya, kita buat pohon Natal. Oke, Bu Titis gunting dulu ya. Nah, ini anak-anak kalau sudah siapkan kertas yang 5 kemarin, aktivitas hari ini kita bisa selesaikan sekarang. Oke, kalau sudah dipotong seperti ini nanti ya, jadi ada listnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya, warnanya boleh bebas. Nanti dikasih pernak-pernik yang lain. Bu Titis lupa kasih tahu, ini dikasih bintang ya, warnanya boleh beda-beda. Nah, yang ini tadi nanti dilanjutkan, dipotongnya sampai semuanya. Nah, tugas kita berikutnya anak-anak nanti setelah jadi seperti ini, dilanjutkan ya. Yang paling bawah besar ini dibuka anak-anak. Nah, di sini kamu tulis, saya bersyukur untuk titik-titik-titik. Pilih salah satu ucapan syukur kamu secara khusus menyambut hari Natal. Di yang bawah ya, yang 10-12 cm, di dalamnya sini ditulisi, saya bersyukur karena titik-titik-titik. Nah, apa sudah ada yang mengerjakan ini? Ada bawa alatnya semua seperti ini? Siapa yang sudah bawa alatnya dan bisa seperti ini? Gampang kan? Wah, simple Kak. It's easy ya. Easy sekali. Simple, gampang sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang belum selesai, tapi ini 10 menit nanti selesai ya. Gampang sekali kan? Kertasnya disiapkan juga gampang. Oke? Oke ya. Disiapkan nanti kalau misalnya mau selesai di foto di grup ya boleh ya. Yang penting itu bukan ininya sebenarnya ya, tapi dalamnya ini loh. Saya bersyukur mengingat. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, bisa digantung di pohon Natal kalian juga boleh. Terus ditaruh di Alkitab seperti ini juga bisa. Nanti waktu buka Alkitab, saya bersyukur seperti Ibu Maria. Oke? Siap ya? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kertas di belakangnya. Dibuat seperti ini. Gampang apa sulit anak-anak? Jawab dong. Gampang. Gampang sekali. 10 menit selesai ya nanti ya. Setelah ini disiapkan ya. Tujuannya adalah ketika kita melihat ini, kita mengingat firman Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar firman Tuhan, membuat aktivitas untuk mengingat firman Tuhan, terlebih melakukannya. Yuk, silakan Bu Se. Terima kasih Bu Titis. Nah, anak-anak ya, sekarang sudah bulan Natal. Tadi Bu Titis sudah menyampaikan bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, nanti aktivitasnya dikirim ya di grup. Nah, yang kemarin itu belum, nah gitu. Yang kemarin itu belum
kirim lagunya. Tadi Pak Ade sudah sampaikan masih ada waktu sampai hari tanggal 10 ya, hari Jumat nanti dikirim Kak Yuke ya. Oke. Kita akan sama-sama foto, Bu. Oke, semua dibuka kameranya ya. Kita mau foto dulu. Bu Titis hitung ya supaya posenya nanti pas ya. Oke. Siapa yang belum buka ini? Arcat agak gelap, boleh mundur sedikit? Nggak usah gitu. Oke, good ya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.